Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Kami segenap warga wilayah 4 mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia. Merdeka! 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 Daku adalah putra bangsa, dengan suara keras menyala, meneriakkan merdeka, merdeka, merdeka. Tak peduli siapa kau, jika kau adalah aku, maka teriakanlah hal yang sama, karena aku dan kau adalah Indonesia. Terbanglah Indonesia, terbang ke langit bebas, gapai bintang hingga jauh dalam bumi. Tunjukkan pada dunia merah putih. Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, adalah bukti kekayaan alam, suku, dan budaya di Indonesia. Keberadaannya hingga kini tetap awet dan terjaga. Ini merupakan salah satu bukti kecintaan rakyat terhadap tanah air. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan,
kita berjumpa kembali dalam suasana kebaktian syukur HUT RI yang ke-75 tahun. Shalom, selamat sore, Tuhan memberkati kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadat hari ini adalah ibadah syukur hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita menjadi warga negara Indonesia. 75 tahun Indonesia merdeka. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata bagi kita semua. Tugas kita adalah meneruskan perjuangan para pahlawan bangsa dengan berperan serta ikut membangun kehidupan bangsa, negara yang adil dan sejahtera. Marilah menaikkan sembah bekti kita kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Ibadat syukur HUT RI saat ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 336. Kita pujikan bait pertama dan yang kedua, Indonesia Negaraku. Negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya, dalam duka serta suka, Tuhan yang dipandangnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, baiklah sekarang kita bersama-sama tunduk kepala dan berdoa. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepada Engkau ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memberkati dan memelihara hidup dan kehidupan kami bersama. Terbukti sampai saat ini kami semua umat-Mu boleh menikmati berkat keselamatan, bahagia, sukacita yang berasal dari Engkau sendiri. Kami semua datang ke hadirat Engkau Tuhan dengan segala kerendahan hati pikiran kami masing-masing. Kami sungguh mengaku dan menyadari bahwa hidup kami ini tidak sempurna di hadapan Tuhan. Engkau senantiasa berkenan mengampuni segala kelemahan, kekurangan, dan dosa hidup kami di hadapan-Mu, agar kami semua benar-benar boleh layak di hadapan Tuhan, agar kami semua Engkau ampuni, agar kami semua boleh ikut ambil bagian di dalam kebaktian syukur saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa mengasihi dan memberkati hidup kami semua. Engkau senantiasa hadir tengah-tengah kebaktian yang kami lakukan saat ini dalam rangka syukur HUT RI yang ke-75. Tuhan, biarlah kami semua Engkau perkenankan untuk membaca, mendengar, dan merenungkan
sebagian dari sabdamu yang disaksikan di dalam Alkitab. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh hadir dan menguasai di dalam hati pikiran kami masing-masing, sehingga setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan, Tuhan mampukan untuk mengerti, memahami apa yang menjadi kehendak dan firman-Mu. Kami sungguh menyerahkan jalannya kebaktian syukur saat ini, awal, pertengahan hingga akhirnya, hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saat ini terimalah firman Tuhan yang mengatakan demikian, hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 16. Baiklah, firman Tuhan ini kita sambut dengan penuh sukacita melalui pujian Kidung Jemaat nomor 240, bait yang pertama dan yang kedua, datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku pada indah kitab balai surgamu, aku puji gunung kokoh, gunung pengasihanmu. Hingga kini ku selamat dengan kuat yang kau beri. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus jari akan daku, domba bidang yang sesat, untuk membela diriku di pikulnya salib berat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini diambil dari yang pertama, kitab Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 34. Kemudian yang kedua diambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan 21. Dan saya akan baca Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saja. Demikian, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota
lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Demikian Ibu Bapak dan saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan untuk kita semua pada sore hari ini. Berbahagialah kita semua yang senantiasa rindu mendengar, merenungkan, terlebih melaksanakan sabda Allah di dalam hidup kita setiap hari. Amin. Kita sambut dengan pujian NKB nomor 116, kita pujikan bait pertama dan yang kelima. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan yang setia membantu hingga hidupnya mulia dalam cahaya bangkit bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, judul khotbah kali ini adalah Merdeka, merangkul dengan kasih. Merdeka, merangkul dengan kasih. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini merangkul dengan kasih. Kepanjangan dari kata merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudaraku, hari ini kita memperingati hari ulang tahun ke-75 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita yang hidup sekarang ini bukan eranya perang dengan memanggul senjata tajam atau senapan. Tetapi era kita sekarang ini adalah era untuk mengisi kemerdekaan. Kalaupun perang, saudara, bukanlah perang menghancurkan orang lain yang kita anggap sebagai musuh.
tetapi menghancurkan godaan-godaan yang ada di dalam diri kita masing-masing. Godaan itulah saudara yang harus kita hancurkan, harus kita perangi. Masing-masing pasti kita pernah mendapatkan godaan yang luar biasa. Kalau kita tidak kuat, tidak mampu menghalau godaan itu, bisa-bisa kita terseret ke hal-hal yang tidak baik. Maka itu kita harus perang, menghancurkan godaan dalam diri kita masing-masing. Untuk kemudian saudara merangkul yang lain, bahkan yang kita anggap sebagai musuh sekalipun, harus kita rangkul saudara. Sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang merdeka. Lantas, nilai-nilai hidup seperti apa saudara yang bisa kita kembangkan dalam mengisi kemerdekaan sebagai anak-anak Tuhan? Inilah yang menjadi pergumulan kita bersama. Nah saudara-saudara, di dalam bacaan kita tadi, bacaan yang pertama yang diambil dari kitab Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai 34, di sana menceritakan tentang siapakah Yusuf. Nah saudara, kali ini mengetengahkan bagaimana Yusuf mempunyai semangat untuk mengampuni dan merangkul saudara-saudaranya ke dalam pelukan sebagai keluarga. Yusuf tidak menganggap saudara-saudaranya sebagai musuh yang layak untuk dijadikan ajang balas dendam. Kalaupun ingin membalas dendam saudara, sebenarnya Yusuf bisa dan sangat mungkin itu terjadi saudara. Dengan alasan apa saudara? Dengan alasan yang pertama saudara-saudara, secara manusiawi sangat sah bagi Yusuf untuk jengkel serta marah kepada saudara-saudaranya yang sudah mengkhianatinya sebagai saudara dengan berusaha untuk meniadakan dirinya dengan cara memasukkannya ke dalam sumur yang kosong yang tidak berair. Di dalam Kejadian pasal 37 ayat 24 menjelaskan itu saudara, bagaimana proses Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur yang kosong tanpa ada airnya. Nah kalau kita teropong dengan aturan menurut sistem hukum yang ada di Indonesia saat ini, tindakan saudara-saudara Yusuf itu saudara bisa kena pasal berlapis-lapis di dalam KUHP, antara lain pasal tentang penghinaan. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap dirinya adalah merupakan penghinaan. Kemudian juga dikenakan pasal penganiayaan. Yusuf dianiaya oleh saudara-saudaranya, dimasukkan ke dalam sumur yang kosong tanpa air. Betapa menderitanya saudara Yusuf ketika itu. Betapa beratnya yang dialami Yusuf ketika itu saudara. Nah kemudian saudara-saudara ini juga bisa dikenakan pasal tentang perdagangan manusia. Nyatanya Yusuf ini saudara pada akhirnya dijual oleh saudara-saudaranya
yaitu ke saudagar Median dengan harga 20 sikal perak. Hal ini dijelaskan di dalam kitab Kejadian pasal 37 ayat yang ke-28. Atau hal itu setara dengan 228 gram perak, tidak lebih dari 2 juta rupiah, saudara. Murah sekali harga diri Yusuf ketika itu, saudara. Nah, mereka, saudara-saudaranya itu, saudara, tidak fokus pada motif ekonomi di dalam menjual diri Yusuf, namun lebih pada motif karena kecemburuan, karena kebencian mereka, karena kecemburuan dan kebencian saudara-saudara Yusuf kepada dirinya, saudara. Hal ini yang lebih tinggi dibandingkan nilai nominal uang. Motif mereka, saudara-saudara Yusuf, saudara. Yang penting Yusuf tiada. Itu semua sudah selesai menurut saudara-saudaranya. Dapat nilai jual sedikit tidak masalah. Yang terpenting Yusuf tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Tidak bersama-sama lagi dengan saudara-saudaranya. Itu, saudara, alasan yang pertama sebenarnya Yusuf bisa balas dendam kepada saudara-saudaranya. Nah, kemudian alasan yang kedua, saudara-saudara, Yusuf sekarang sudah menjadi penguasa di Mesir ketika itu. Yusuf berkuasa, mau bertindak apapun bisa, saudara. Nah, secara politik kekuasaan dan politik ekonomi, Yusuf ketika itu lebih kuat, saudara. Dan pada saat itulah saudara-saudaranya datang kepadanya untuk memohon belas kasihan demi kelangsungan hidup. Itu yang diceritakan di dalam bacaan kita yang pertama tadi, saudara. Kejadian pasal 43 ayat 1 sampai dengan 34. Bagaimana saudara Yusuf ini mendatangi Yusuf di mana dia ini berkuasa. Nah, saudaraku, sah bagi Yusuf untuk menggunakan kekuasaannya sebagai ajang balas dendam. Tapi itu tidak dilakukan oleh Yusuf, saudara. Luar biasa Yusuf ini, saudara. Yusuf menggunakan kekuasaan yang dimilikinya untuk merangkul saudara-saudaranya. Bukan kekuasaan itu untuk memukul, saudara, tetapi untuk merangkul saudara-saudaranya. Tak mudah, saudara, bagi orang yang punya narasi masa lalu yang kelam seperti Yusuf untuk mengampuni dan merangkul saudara-saudaranya. Orang terkadang bisa mengampuni saudara, tetapi terkadang sulit untuk melupakan peristiwa lalu. Menggoda orang untuk sakit hati kembali, saudara. Yusuf memang tidak serta-merta lupa akan kisah hidupnya yang pernah dikhianati oleh saudara-saudaranya sendiri. Namun kalaupun peristiwa itu diingat oleh Yusuf, saudara, hal itu digunakan oleh Yusuf untuk melihat bagaimana Allah menuntun dan memelihara keluarganya. Luar biasa, saudaraku, yang dilakukan oleh Yusuf ini.
Saudara-saudaranya bertindak kejam terhadap dirinya, tetapi Yusuf tidak pernah sakit hati, tidak pernah dendam. Malah Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya, tetap merangkul saudara-saudaranya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf ini, saudara, memang perlu kita contoh bagi kita orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Sakit hati bagaimanapun, saudara, kita harus tetap mampu mengampuni, dan kita mau merangkul mereka yang menyakiti hati kita. Itulah saudara-saudara yang dilakukan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya yang sudah menyakiti hatinya. Saudaraku, tidak mudah memang untuk merangkul, termasuk orang-orang yang mengaku dan merasa sudah diselamatkan pun tidak mudah untuk merangkul. Seperti bacaan kita yang kedua di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 1 sampai dengan 21, di sana mengisahkan bagaimana pekerjaan Paulus dan pekerjaan Barnabas ketika ada di Antiokhia. Sesudah perjalanan pertama dalam mengabarkan Injil, saudara, terhalang oleh kesukaran yang besar. Kesukaran itu bukanlah datang dari pihak kaum Yahudi yang tak mau percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, melainkan justru dari pihak orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen, yang sudah percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya. Mereka malah menjadi penghalang yang besar bagi Paulus dan Barnabas di dalam memberitakan Injil Yesus. Saudara-saudara, orang-orang dari golongan Farisi sengaja datang dari Yudea ke Antiokhia untuk mengubah pikiran jemaat di tempat itu, yaitu mengenai hal sunat, saudara. Orang-orang Kristen dari Yudea itu memutlakkan tentang sunat. Mereka tak menyangkal kuasa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib untuk mengampuni dosa manusia. Tetapi mereka yakin bahwa hanya dengan jalan penyunatan Kristus menganugerahkan keselamatan. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Farisi, saudara, pada waktu itu. Nah, ruang Kristus yang penuh anugerah menjadi ruang yang bersyarat. Menurut mereka, orang-orang Farisi yang telah menjadi percaya itu, saudara, setelah dibaptis untuk beroleh keselamatan, mereka juga harus disunat seperti hukum Musa. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 tadi, saudara, khususnya menjelaskan seperti itu. Ini pemahaman orang-orang Farisi, saudara. Mereka sesungguhnya adalah orang-orang yang dirangkul oleh Yesus Kristus untuk beroleh keselamatan. Tetapi kemudian mereka ini memasang kok kepada sesamanya dan memutlakkan kok itu, saudara. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Di dalam kedua bacaan kita pada hari ini, dalam rangka ibadat syukur HUT RI yang ke-75, kita semua saudara diajak untuk berefleksi, untuk menjadi orang-orang yang merdeka. Merdeka dari kebencian saudara, merdeka dari iri dengki, merdeka dari kekecewaan, merdeka dari melihat narasi masa-masa lalu secara negatif dan buruk. Tetapi masa lalu kita yang buruk sekalipun saudara-saudara dapat kita pahami. Kita pahami sebagai cara Tuhan untuk memelihara dan menuntun hidup kita masing-masing. Mungkin kita masing-masing memiliki masa lalu yang buruk, yang tidak baik. Tetapi biarlah masa lalu yang kurang baik itu saudara, kita pahami sebagai cara Tuhan untuk memelihara dan menuntun kehidupan kita masing-masing. Karena merdeka adalah merangkul dengan kasih. Seperti yang Tuhan Yesus lakukan, yaitu merangkul dan mengasihi kita semua. Merdeka saudara. Amin. Kita mengambil saat teduh. Amin. Baiklah Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang diundang untuk berdiri. Kita bersama ungkapkan pengakuan iman percaya kita kepada Allah melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara, sekarang kita akan bersama-sama untuk mendengar dan menikmati persembahan paduan suara gabungan dari wilayah 1, 2, 3, dan yang keempat dengan judul
Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Disilahkan. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, penuh kemuliaan-Mu. Nyatakan kemuliaan-Mu, ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu. Di tanah tercinta, negeriku Indonesia, ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, bagi Demikian Ibu Bapak dan Saudara-saudara persembahan pujian gabungan dari wilayah 1 sampai 4 dengan judul Indonesia bagi kemuliaan-Mu.
Terima kasih atas persembahan pujiannya, Tuhan memberkati. Baik Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita sekarang bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kita persiapkan masing-masing dengan kita dasari kitab Ulangan pasal 16 ayat 16c sampai dengan 17 demikian. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Baiklah saudara-saudara, atas dasar firman Tuhan ini dengan penuh sukacita, dengan penuh kerendahan hati, kita bersama-sama boleh membawa persembahan syukur kepada Tuhan dengan kita iringi pujian Kidung Jemaat nomor 337, bait pertama dan yang kedua, betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya nan cerah. Di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, sekarang kita bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah hadir memberkati dan memimpin di dalam kami bersama-sama melakukan ibadat syukur hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-75. Semuanya boleh kami lalui dengan penuh keselamatan, bahagia, sukacita karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Biarlah firman Tuhan yang baru saja kami dengar, kami renungkan bersama-sama. Engkau sendiri yang memberkati, Engkau sempurnakan di dalam hati pikiran kami masing-masing melalui kuasa Roh-Mu yang kudus. Agar firman Tuhan boleh memberikan penghiburan, kekuatan, iman percaya kami kepada Engkau. Berkati kami semua kekuatan, kemampuan, agar kami umat-Mu boleh mampu melaksanakan sabda Tuhan di dalam hidup kami setiap hari. Tengah-tengah ibadat syukur saat ini, kami bersama-sama pula membawa persembahan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang sudah kami kumpulkan bersama. Biarlah persembahan ini Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, dan Tuhan sendiri yang memakainya sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah dunia ini melalui segala kegiatan pelayanan yang ada di Gereja Kristen Jewetan, khususnya Jemaat-Mu Mulyosari. Kami yakin dan percaya Allah Sang Sumber segala berkat semakin melimpahkan berkat-Nya kepada setiap warga jemaat yang telah memberikan persembahan syukur kepada Tuhan, agar apa yang menjadi kebutuhan hidup mereka setiap hari benar-benar boleh tercukupi karena anugerah dari Engkau sendiri. Saudara-saudara kami yang Tuhan percaya mengelola persembahan, Tuhan berkati hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar saudara-saudara kami boleh mengelola persembahan ini dengan baik, hanya seturut dengan kehendak-Mu.
Kami saat ini berdoa bagi warga jemaat-Mu yang terbaring menderita sakit. Kiranya Tuhan Yesus berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar warga jemaat-Mu yang menderita sakit boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat-Mu Mulyosari dimanapun mereka berada. Engkau senantiasa berkati mereka kekuatan kesehatan, jauhkan mereka semua dari segala gangguan sakit penyakit, terutama di waktu wabah virus corona ini, agar seluruh warga jemaat-Mu senantiasa boleh menikmati berkat kekuatan kesehatan yang berasal dari Engkau sendiri, dan mereka semakin bersyukur kepada Engkau saja. Kami berdoa bagi anak-anak jemaat yang masih duduk di bangku pendidikan. Tolong Tuhan, Kau sertai, Kau berkati di dalam belajar mereka, terutama dalam suasana COVID-19 ini, agar anak-anak jemaat boleh berhasil di dalam menempuh pendidikannya, dan biarlah keberhasilannya untuk kemuliaan Tuhan, untuk masa depan kehidupan mereka. Kami serahkan GKJW Jemaat-Mu Mulyosari di sini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kegiatan kami bersama, agar semua boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu, dan nama Tuhan Yesus Kristus semakin dimuliakan oleh seluruh warga jemaat-Mu. Biarlah melalui seluruh warga jemaat-Mu, Allah Sang Sumber segala berkat senantiasa melimpahkan berkat-Mu, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kegiatan pelayanan Jemaat-Mu Mulyosari boleh tercukupi karena berkat anugerah dari Engkau sendiri. Kami serahkan bangsa negara kami Indonesia yang saat ini berulang tahun ke-75. Kami yakin dan percaya Tuhan, semua itu karena anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga bangsa Indonesia boleh merdeka. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa negara kami, mulai dari pusat sampai di daerah-daerah. Kiranya Tuhan, Ku senantiasa memberkati mereka, hikmat, kebijaksanaan, kemampuan, agar apa yang dilakukan oleh para pemimpin bangsa negara kami hanya seturut dengan kehendak-Mu, sehingga di tengah-tengah bangsa Indonesia boleh tercipta suasana kehidupan yang penuh damai sejahtera dari Engkau sendiri. Saat ini bangsa Indonesia dilanda wabah virus corona Tuhan. Tolonglah Engkau berkati segala usaha para pemimpin bangsa negara kami dan seluruh rakyat Indonesia dalam mengatasi COVID-19 ini, agar semua boleh cepat berakhir karena berkat pertolongan yang berasal dari Engkau sendiri. Kami juga berdoa bagi rakyat Indonesia yang saat ini terkena wabah virus corona, menderita sakit. Tolong Tuhan Yesus, Engkau berkenan hadir dalam hidup mereka. Engkau jamah dengan tangan kuasa-Mu, agar mereka boleh cepat sembuh karena berkat pertolongan dari Engkau sendiri. Bapa di surga, kami saat ini juga berdoa untuk kehidupan seluruh warga jemaat-Mu. Engkau menyertai dan memberkati, agar seluruh warga jemaat-Mu benar-benar di dalam naungan cinta kasih Tuhan. Demikian ya Bapa, doa permohonan, ungkapan syukur kami bersama, kami panjatkan di dalam tangan kuasa Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya,
berkatnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin, amin, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekarang diundang untuk berdiri. Kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pujian Kidung Jemaat nomor 410. Kita pujikan bait yang pertama, Tenanglah Kini Hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kejam, tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku bersedang penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, biarlah kita masing-masing senantiasa melaksanakan firman Tuhan di dalam hidup kita setiap hari, agar kita umat Tuhan ini mengalami kemerdekaan yang sejati, hidup di dalam suasana penuh damai sejahtera, kebahagiaan dan sukacita hanya di dalam nama Tuhan sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati masing-masing kepada Allah untuk menerima berkat-Nya yang disampaikan oleh hamba-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persetujuan Roh Kudus, kiranya senantiasa menyertai dan memberkati saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Baik, kita akhiri kebaktian kita saat ini dengan pujian Kidung Jemaat nomor 474. Jemaat yang dikasih Tuhan, Ibu Bapak, Saudara, anak-anak semuanya, silakan bangkit berdiri dengan sikap sempurna. Kita akan menyanyikan lagu kebangsaan negara kita, Indonesia Raya.
Marilah kita sekarang menyanyikan lagu 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap